Suatu kali seseorang berkata kepada Tuhan, kepada murid-murid Tuhan, "Bukankah guru kalian tidak membayar pajak bait suci?" Petrus berkata, lalu Tuhan bertanya kepada Petrus, "Simon, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu." "Ah, apa yang akan dikatakan?" "Ah," Tuhan berkata seperti ini, "Raja-raja di bumi memungut dari siapa? Pajak barang atau pajak kepala, dari anak-anak atau orang luar? Atau kepada orang luar? Memang raja-raja di bumi tidak mungkin memungut pajak dari anak sendiri, bukan?" Petrus berkata, "Pajak itu dipungut dari orang luar." Lalu dikatakan, "Kalau begitu, mengenai pajak bait suci, sebagai anak Tuhan Kristus boleh dibebaskan. Bait suci adalah bait Allah. Apakah mungkin memungut pajak dari anak Allah? Itu tidak mungkin." Namun Tuhan berkata, "Untuk menghindari melanggar hukum mereka, kamu harus pergi ke pantai dan memancing ikan pertama yang tertangkap. Buka mulutnya. Kamu akan mendapat 1 koin perak. Kamu bisa menggunakan koin itu sebagai pajakku dan kamu." Lalu Petrus pergi memancing di pantai. Ia menangkap banyak ikan. Perkiraan, ikan pertama yang dibawanya dan mulutnya dibuka, ia mendapat 1 koin perak. Saudara-saudara, lihatlah, apa yang Tuhan Yesus katakan, pasti terjadi. Kamu pergi memancing. Ambil ikan pertama. Buka mulutnya dan dapatkan 1 koin perak. Ini adalah sebuah mujizat. Tapi ini juga sebuah nubuat. Kemudian mujizat yang nyata, Petrus memang mendapatkan 1 koin perak. Ini juga menjadi kesaksian bagi Tuhan Kristus. Membuktikan bahwa dia adalah Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus selalu terjadi. Semua yang dia lakukan adalah untuk satu tujuan, yaitu bersaksi. Yaitu untuk bersaksi tentang kebenaran. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Anak Allah. Tuhan melakukan segala sesuatu untuk satu hal. Pertanyaan Pilatus. "Ah," Tuhan lalu menjawab Pilatus, "Aku datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Semua yang hidup dalam kebenaran akan mendengar suaraku." Tuhan datang ke dunia untuk siapa bersaksi? Bersaksi tentang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Dia menyatakan dirinya sebagai kebenaran. Membuktikan bahwa dia milik kebenaran. Umumnya kita mengatakan kebenaran hanya milik Roh Kudus. Mengapa Tuhan disebut kebenaran? Karena Roh Bapa sudah ada dalam Tuhan. Membuktikan bahwa Roh Allah ada dalam Tuhan. Ada Roh Allah dalam dia. Jadi Roh Allah ada dalam Tuhan. Agar semua orang percaya menerima Roh Kudus dari Tuhan. Lalu Tuhan datang ke bumi untuk bersaksi. 4 Injil dibagi menjadi 4 kesaksian. Yang disebut kesaksian Matius, kesaksian Yohanes, Lukas dan Markus adalah semua untuk satu tujuan, yaitu bersaksi. Membuat kesaksian tentang Yesus. Membuktikan Yesus adalah Tuhan, Anak Allah. Agar orang percaya dan memperoleh hidup. Jadi Tuhan Kristus datang ke bumi. Apakah dia juga bersaksi tentang dirinya sendiri? Ya, dia bersaksi sendiri. Membuktikan kepada dunia bahwa aku adalah anak Allah. Roh Kudus Allah ada dalam aku. Aku dan Bapa. Allahku yang menciptakan alam semesta. Saat aku disalib, aku bangkit pada hari ketiga. Ketika aku bangkit, kalian akan tahu, aku adalah anak Allah. Percayalah kepadaku, maka dosa-dosa akan diampuni. Disalib untuk tebusan dosa, bangkit untuk bukti. Bukti kebangkitan besi membuktikan aku adalah anak Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, engkau adalah anakku. Hari ini aku membangkitkanmu. Seperti orang yang sudah percaya. Lalu berkata, mereka percaya kepada Tuhan. Di dalam roh percaya kepada Yesus. Percaya Yesus adalah Tuhan. Kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan memberi hidup kepada orang yang percaya kepadanya. Datang ke dunia untuk menebus orang yang percaya kepadanya. Menebus orang yang percaya kepadanya. Saudara Sibor di dunia ini juga punya satu tujuan. Menebus saudara Sibor yang percaya. Tapi bagaimana dengan yang tidak percaya? Apakah mereka akan ditebus? Tidak ditebus. Pasti tidak ditebus bagi yang tidak percaya. Ini adalah penebusan untuk yang percaya. Baik orang baik, buruk yang telah berbuat jahat atau apapun itu. Asal percaya semua ditebus. Asal percaya semua ditebus. Asal percaya. Setelah saudara Sibor bangkit, akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang percaya. Roh Tuhan dan karunia. Kepada orang yang percaya. Tuhan seperti ini juga begitu. Semua memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Setelah bangkit, itulah yang memberitahu bahwa aku adalah dia yang aku katakan. Lalu memberitahu rahasia. Setelah para rasul, dia naik ke surga. Dia memberi Roh Kudus kepada murid-muridnya. Agar murid-muridnya menjadi orang baru mulai saat ini. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.